Memahami perbedaan Yahudi, Zionisme, Yudaisme, Israel, dan Freemason. Topik tentang Yahudi, Zionisme, Yudaisme, Israel, dan Freemason seringkali menjadi subjek diskusi yang kompleks dan kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Meskipun istilah-istilah ini terkait erat dalam beberapa konteks, mereka memiliki makna dan sejarah yang berbeda. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing istilah. 1. Yahudi. Yahudi merujuk pada anggota etnis dan/atau agama Yahudi. Istilah ini mencakup kelompok orang yang memiliki warisan budaya dan agama yang sama, yang diturunkan dari suku-suku Israel kuno. Yahudi dapat merujuk pada seseorang yang mempraktikkan Yudaisme, atau seseorang yang memiliki garis keturunan Yahudi, meskipun mungkin tidak beragama Yahudi. Yahudi telah tersebar di seluruh dunia selama ribuan tahun, membentuk diaspora Yahudi. Meskipun ada berbagai aliran dalam Yudaisme, seperti Ortodoks, Konservatif, dan Reformis, semua Yahudi secara historis terhubung melalui warisan yang sama. 2. Yudaisme. Yudaisme adalah agama monoteistik yang dianut oleh orang Yahudi. Ini adalah salah satu agama tertua di dunia, dengan sejarah yang mencakup lebih dari 3.000 tahun. Yudaisme didasarkan pada keyakinan akan satu Tuhan yang disebut YHWH atau Yahweh dan mengikuti ajaran yang terkandung dalam kitab suci, termasuk Taurat, yang mencakup 5 kitab Musa. Yudaisme tidak hanya mencakup ritual keagamaan, tetapi juga prinsip-prinsip etika dan moral yang mengatur kehidupan sehari-hari. Praktik-praktik seperti Sabat, hari istirahat mingguan, doa, dan perayaan hari-hari suci seperti Yom Kippur dan Hanukkah merupakan bagian penting dari Yudaisme. 3. Zionisme. Zionisme adalah gerakan politik dan nasionalis yang muncul pada akhir abad ke-19 dengan tujuan utama untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di tanah Israel, yang secara historis dikenal sebagai Zion. Gerakan ini didorong oleh keinginan untuk menciptakan tempat yang aman bagi orang Yahudi di tengah meningkatnya antisemitisme di Eropa. Zionisme dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Theodor Herzl, yang melihat pembentukan negara Yahudi sebagai solusi untuk masalah penganiayaan terhadap Yahudi. Pada tahun 1948, setelah Perang Dunia Kedua, dan peristiwa Holocaust, tujuan Zionisme tercapai dengan berdirinya negara Israel. Namun, Zionisme juga menjadi topik kontroversial, terutama terkait dengan konflik Israel-Palestina. Kritik terhadap Zionisme seringkali muncul dari sudut pandang politik, sementara pendukungnya melihatnya sebagai gerakan pembebasan nasional bagi orang Yahudi. 4. Israel. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang didirikan pada tahun 1948 sebagai realisasi dari tujuan Zionisme. Negara ini didirikan sebagai tanah air bagi orang Yahudi, namun juga merupakan rumah bagi berbagai komunitas lain, termasuk Muslim, Kristen, dan Druze. Israel memainkan peran penting dalam sejarah dan politik global, terutama karena konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina dan negara-negara Arab lainnya di wilayah tersebut. Meskipun Israel adalah negara Yahudi, tidak semua orang Yahudi adalah warga Israel, dan tidak semua warga Israel adalah Yahudi. 5. Freemason. Freemason adalah organisasi persaudaraan yang berawal pada abad ke-16 atau sebelumnya, dengan asal-usulnya yang berakar pada Serikat Pekerja Batu atau Mason di Eropa. Meskipun sering dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi, Freemason pada dasarnya adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan moral dan intelektual anggotanya melalui serangkaian ritual dan ajaran simbolis.
Freemason bukanlah agama, meskipun para anggotanya diharuskan percaya pada entitas tertinggi. Organisasi ini bersifat rahasia, tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan Yudaisme, Zionisme, atau Yahudi secara umum. Namun, karena sifatnya yang tertutup dan simbol-simbolnya yang misterius, Freemason sering menjadi subjek teori konspirasi yang mengaitkannya dengan berbagai kelompok dan agenda global. Kesimpulan, istilah-istilah Yahudi, Yudaisme, Zionisme, Israel, dan Freemason memiliki arti dan konteks yang berbeda, meskipun seringkali mereka tumpang tindih dalam diskusi-diskusi sosial, politik, dan sejarah. Penting untuk memahami perbedaan ini agar dapat menghindari kesalahpahaman yang sering muncul dalam diskusi yang kompleks tentang identitas, politik, dan agama. Memahami perbedaan-perbedaan ini tidak hanya membantu dalam diskusi yang lebih informatif, tetapi juga berkontribusi pada upaya untuk mengurangi stereotip dan prasangka yang sering muncul dari ketidaktahuan atau informasi yang salah. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, kita dapat menghargai keragaman dan kompleksitas dalam sejarah dan masyarakat global.